Shalom Aleihim, Bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BBS, kali ini kita akan membahas sebuah tema ya. Temanya begini, ini mungkin ya juga sudah pernah dibahas, tetapi saya ingin menegaskan karena masih banyak orang yang, maaf nih ya, memaki-maki saya tentang baptisan ya. Begini judulnya, Yesus tidak nyuruh baptis BARK. Saya singkat ya, BARK maksudnya baptis Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya jangan disingkat dong, nggak apa-apa. Ini kan judul di YouTube, di medsos ya, supaya singkat judulnya. Yesus tidak nyuruh baptis BARK. Ya, jadi BARK artinya Bapa, Anak, Roh Kudus. Pak Pendeta, pantas Pak Pendeta dibilang sesat. Habis judulnya begitu, Yesus tidak nyuruh baptis Bapa, Anak, Roh Kudus. Nggak apa-apa dibilang sesat. Yang penting tidak mampat pikirannya. Pikirannya dibuka. Daripada bisanya cuma ngomong HTD sesat, tapi pikiran mampat buat apa? Mampatnya di mana, Pak? Ya ini makanya kita bahas. Ya. Matius 28 ayat 19. Sebelumnya ayat 18 dulu deh. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Maksudnya apa ya? Ini Yesus sudah detik-detik terakhir mau naik ke surga ceritanya. Yesus ngomong, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Habis itu nanti dia naik ke surga. Di dalam Kisah pasal 1 ya, ayat berapa itu, ayat 9 ya. Arti bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa. Nggak main-main loh. Kuasa di surga dan di bumi. Berarti dia maha kuasa dong, Pak, betul. Mana buktinya? Wahyu 1 ayat 8. Ditulis pakai huruf merah. Ini juga ditulis pakai huruf merah. Matius 28 ayat 18. Alkitab LAI sangat teliti ketika Yesus bicara sebagai manusia maupun sebagai tubuh kebangkitan. Ya, itu ditulis pakai huruf merah. Ya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ditulis pakai huruf merah. Lalu Wahyu 1 ayat 8, akulah Alfa Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Bener dong. Yesus ngomong aku maha kuasa di surga sana ya. Kita flashback kembali ke Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah. Baptislah, perhatikan betul-betul, baptislah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yesus tidak menyuruh membaptis dalam Bapa, Anak, Roh Kudus. Saya ulang, Yesus tidak menyuruh membaptis dalam Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tetapi Yesus menyuruh membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi pikiran kita, Bapak Ibu Saudara, harus fokus. Disuruh membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lalu kita cari tahu, jangan mampat pikiran. Siapa ya nama Bapa ya? Yesus tidak suruh membaptis, aku membaptis engkau dalam Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nggak ada kayak gitu. Yesus menyuruh membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita cari tahu nama Bapa siapa. Yohanes 17 ayat 11 dan 12 silakan dibaca. Ada frase kalimat, yaitu namamu yang engkau berikan kepadaku. Siapa itu? Yesus. Jadi nama Bapa siapa? Yesus. Lalu nama anak siapa? Lukas 1 ayat mulai dari 31 sampai 35 ini cerita tentang Yesus. Nama anak adalah Yesus. Ya.
menamai dan engkau menamai dia Yesus. Jadi nama anak siapa? Yesus. Lalu nama Roh Kudus siapa? Yohanes 14 ayat 26. Penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku. Jadi Roh Kudus punya nama siapa? Yesus. Saya ulang. Nama Bapa adalah Yesus. Nama anak adalah Yesus, nama Roh Kudus adalah Yesus. Yesus habis itu Yesus naik ke surga sebagai Allah yang Maha Kuasa. Lalu rasul-rasul pikirannya terbuka, tidak mampat. Rasul-rasul ini nggak sekolah loh saudara-saudara, bukan doktor seperti pendetamu, doktor teologi ya. Rasul-rasul tidak mampet pikirannya sebab dibuka pikirannya. Lalu rasul-rasul membaptis dalam nama Yesus Kristus. Pinter itu rasul itu, pinter tuh. Kan Yesus nyuruh membaptis dalam nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus. Lalu rasul-rasul melaksanakan baptisan dalam nama Yesus Kristus. Pinter rasul-rasul. Padahal rasul-rasul itu cuman nelayan. Sayangnya doktor teologi yang katanya sekolah malah kalah pinter sama rasul-rasul yang nelayan. Rasul-rasul tidak ada yang membaptis. Aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Nggak ada. Rasul-rasul membaptis dalam nama Yesus Kristus. Kisah 2 ayat 38. Dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kisah 10 ayat 48. Lalu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kisah 8 ayat 16. Dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kisah 19 ayat 5. Dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Anda cari sampai buta, sampai nungging, tidak ada rasul-rasul membaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Cari sampai buta, sampai nungging, tidak ada. Rasul-rasul membaptis dalam nama Yesus Kristus. Sebab rasul-rasul paham, dibuka pikirannya, mudeng. Seperti kami, Gereja Alkitab Allah Esa Pendeta Henry Tandianta membaptis dalam nama Yesus Kristus. Titik, tidak pakai Bapa, Anak, Roh Kudus. Pak, kalau kita kombinasi gimana Pak? Bapa, Anak, Roh Kudus yaitu Yesus Kristus, terus Anda nurutin siapa? Ya enggak sih Pak, kami interpretasi sendiri, rasul-rasul enggak ada yang begitu. Anda termasuk golongan suam kuku di dalam Wahyu 3 ayat 16. Allah muntah lihat kamu. Dengar baik-baik ya pendeta-pendeta, tidak pernah ada rasul-rasul yang membaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Nggak pernah ada rasul-rasul membaptis dalam nama Yesus Kristus. Terus apa sih Pak, gitu aja kok dimasalahin? Loh, karena sangat mendasar. Ketika Anda membaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, maka yang kamu sembah Bapa, betul? Oh iya Pak. Lalu Yesus jadi apa? Yesus jadi putra, Yesus jadi anak. Ya toh, ngetopnya jadi Tuhan tapi bukan Allah. Yang kalian jadikan Allah tetap Bapa, betul? Betul. Itu gara-gara Anda membaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Kalau Anda membaptis dalam nama Yesus Kristus, maka yang jadi Allah adalah Yesus Kristus. Ya, begitu ya. Jadi begitu ya. Jadi bukan soal sepele ya, baptisan ya. Ntar dulu Pak, kami udah lama nih Pak dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, sudah gitu percek lagi Pak. Ya baptis ulang ya. Anda mau selamat enggak? Nanti Anda terkenal loh. Lukas 13 ayat 27, Yesus bilang, sorry ya, aku nggak tahu dari mana kamu datang. Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu tiap hari? Aku manggil engkau Yesus. Sorry, aku nggak kenal engkau. Nyahlah. Matius 7 ayat 23. Pak, apa pentingnya sih Pak baptisan? Buktinya yang di sebelah Yesus disalib nggak dibaptis itu kan dia kondisinya
percaya Yesus cuman sebagai raja langsung mati. Ya dia dengernya cuman itu. Ya, mana ada dia pernah diinjili, nanti kamu dibaptis, nggak ada. Kenal Yesus juga nggak, dia pokoknya cuma denger Yesus raja orang Yahudi, Yesus raja orang Yahudi. Yesus, nanti kalau engkau kembali sebagai raja, ingat aku ya. Cuman gitu doang, udah cukup itu. Ya, Anda kalau hari ini percaya Yesus, terserah mau dibaptis di apa. Anda baptis langsung mati, kamu masuk Firdaus. Kalau langsung mati, masalahnya kan nggak langsung mati. Terus udah gitu denger lagi khotbahnya pendeta HTD. Bener ini Alkitabiah ini. Terus Anda tegar tengkok gitu. Aku nggak mau dibaptis. Sorry, namamu tidak terdaftar di dalam kitab kehidupan. Buat apa jadi orang Kristen? Aku mau nanya. Untuk apa kamu jadi orang Kristen? Ngajar. Ya toh? Jadi pendeta untuk apa? Wong kamu ajarin doa pada Bapa, nyembah Bapa, baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus. Untuk apa? Kamu penyesat yang sesungguhnya. Bukan sepele soal baptisan ya. Begitu Anda baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus, maka yang kamu sembah Bapa, betul? Betul. Yesus jadi Allah enggak? Enggak. Ya, Yesus adalah Allah yang benar itu sudah finish, yaitu Allah sudah final, Allahnya orang Kristen itu sudah final, Bapa kiasan sudah finish, ya mestinya gitu yang benar ngomongnya. Ya. Bapa kiasan sudah finish, Yesus itu Allah yang benar sudah final. Allah yang benar yaitu Yesus Kristus. Baptisan juga sudah final dalam nama Yesus Kristus. Caranya sudah final, telentang Roma 6 ayat 3-4 dan dalam nama Yesus Kristus harus selam. Kisah 8 ayat 38 ya. Filipus dan Sidah-Sidah dua-duanya nyemplung di dalam air. Tentu tidak berlaku dengan kondisi khusus. Saya membaptis orang yang stroke, tidak saya cemplungin ke air. Tetapi aku membaptis engkau dalam nama Yesus Kristus, tapi tidak dicemplungin ke air. Orangnya lagi stroke. Ya. Terus nanti kapan tahu dia sudah mulai rada sehat, dia, Pak, saya sudah sehat, berani nyemplung Pak. Ya, saya baptis lagi, dicemplungin. Tapi surat baptisnya sudah nggak dibikin lagi. Dulu udah dibikin surat baptisnya, akta baptisnya. Ya. Clear ya, kalau Anda tidak dibaptis tidak akan selamat. Untuk Anda yang hidup normal, maksudnya masih hidup ya, jangan bicara habis dibaptis terus mati ya, itu mah tidak usah ngomong gitu. Itu keadaan khusus ya, orang lagi stroke, orang lagi sekarat, terus tobat minta dibaptis ya, tidak usah dicemplungin air ya. Boleh kayak gitu, boleh ya. Dan Anda selamat, andekan Anda langsung mati. Masalahnya Anda sekarang dengar kebenaran yang disampaikan HTD. Yesus tidak pernah nyuruh baptis Bapa, Anak, Roh Kudus. Nggak pernah. Yesus menyuruh membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lalu siapakah nama Bapa? Yesus. Siapakah nama Anak? Yesus. Siapakah nama Roh Kudus? Yesus. Makanya rasul-rasul membaptis dalam nama Yesus Kristus. Rasul-rasulnya pinter. Beda dengan doktor-doktor Tritunggal. Koar-koarnya doang gede, ya ngomongnya gede, penyesatannya gede, tapi pikirannya kalah pinter dengan rasul-rasul yang cuman lulusan nelayan. Doktor masih nggak paham, masih membaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Binasa kamu membuat penyesatan besar-besaran, tanggung jawab. Maka Yesus ngomong, pendeta-pendeta Tritunggal, hidupmu sudah dilihat oleh Yesus dan tidak berarti, tidak berguna. Kamu penyesatan. Hari ini masih mengajarkan Tritunggal, masih membaptis Bapa, Anak, Roh Kudus. Masih doa Bapa kami. Dengar baik-baik. Yesus berkata, hidupmu tidak berguna. Tobat sekarang. Yesus tidak menyuruh baptis BARK. Maka rasul-rasul membaptis dalam nama Yesus Kristus. Lalu rasul-rasul doa kepada Yesus. Sebab memang Yesus menyuruh di dalam Yohanes 16 ayat 26. Kalau doanya pada Yesus, tentu yang disembah Yesus. Maka Anda akan selamat. Namamu tertulis di dalam kitab kehidupan. Jangan mengajarkan hal yang tidak alkitabiah. Siapa bisa tunjukkan rasul-rasul membaptis dalam Bapa, Anak, Roh Kudus? 1 miliar.
Tidak ada rasul-rasul yang membaptis Bapa, Anak, Roh Kudus. Kok kalian ngotot? Ya? Clear? Clear. Jadi membaptis dalam nama Yesus Kristus. Anda yang menolak membaptis dalam nama Yesus dijamin tidak selamat. Dijamin. Ya, nanti setelah era corona atau ketika Anda ini hubungin cabang-cabang, ya, bukan masalah sepele loh. Ya, saya kasih tahu loh, hidupmu tidak berguna. Untuk apa Anda jadi orang Kristen kalau setelah mendengar kebenaran ini Anda tidak lakukan ya? Lakukan ya. 1 miliar yang bisa menunjukkan ada rasul membaptis dalam Bapa, Anak, Roh Kudus. 1 miliar. Semua rasul membaptis dalam nama Yesus Kristus. Ada juga Tuhan Yesus, nggak apa-apa. Tuhan Yesus, Yesus Kristus sami mawon. Tetapi tidak pernah ada lagi nyebut-nyebut Bapa, Anak, Roh Kudus. Ngerti? Ngerti, sebab Bapa kiasan sudah finish. Yesus adalah Allah yang benar itu. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Yang mau ikut sekolah tinggal kitab silahkan ya, tetap dibuka ya. Yang mau ikut debat, saya paling seneng disuruh debat, tapi harus punya nyali ya. Punya nyali, jangan cuma maki-maki doang. Harus punya nyali debat, ketemu dengan HTD. Ya, dan harus pakai Alkitab, nggak usah pakai yang lain. Kalau tidak siap ayat Alkitab, jangan debat dengan HTD. Wah, ya. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandianta BPS. Haleluya, amin.